Cerita berlanjut, setelah Jiang Cheng mempersilahkan rombongan Putri Ningti dari dinasti Qianxing, untuk masuk ke dalam Sekte Feixian terlebih dahulu. Scene berpindah di aula pertemuan Sekte Feixian, terlihat rombongan Putri Ningti dan kelompok Jiang Cheng telah duduk untuk melakukan diskusi. Ningti membuka percakapan, Master Sekte Jiang, aku datang ke sini bukan untuk mengucapkan selamat pada sektemu, tetapi aku ke sini untuk menanyakan tentang malapetaka yang menimpa Aula Eight Cloud. Mendengar perkataan Putri Ningti, Ji Linghan sontak terkejut. Hah, malapetaka? Bukankah Aula Eight Cloud mengadakan upacara akbar? Itu benar, Aula Eight Cloud dimusnahkan pada saat upacara akbar saat itu, dan tidak ada tamu yang selamat, termasuk kakakku, Xiangba. Mendengar kabar itu, Luo Yuan, Ji Xiaosui dan Ji Linghan sontak terkejut. Karena jelas, Master Sekte mereka Jiang Cheng kembali dengan banyak barang bagus, setelah menghadiri upacara akbar itu. Tanpa basa-basi lagi, Ningti bergegas bertanya, jadi, sebagai satu-satunya orang yang selamat, Master Jiang pasti mengetahui apa yang terjadi pada saat upacara akbar itu, bukan? Tanpa rasa takut, Jiang Cheng menjawab dengan sangat santai, oh, aku yang menghancurkan Aula Eight Cloud. Para murid sontak terkejut, dalam hati mereka, sial, jangan mengaku bodoh. Dengan kesal, Ningti menanggapi, Master Sekte Jiang, aku tidak memiliki banyak kesabaran, jadi tolong jangan bercanda. Ia membalas, siapa yang bercanda denganmu? Aku benar-benar orang yang melakukannya. Tanpa basa-basi lagi, Jiang Cheng bergegas memperlihatkan sebuah barang bukti. Untuk menunjukkan bahwa dia pelakunya, kalau kamu tetap tidak percaya kamu bisa lihat barang ini sendiri. Melihat pedang yang diperlihatkan Jiang Cheng, Ningti sontak terkejut. Apa? Itu pedang spiritual kakak Xiangba, pedang Golden Cheetos. Xia Houjun bergegas berdiri, dan berteriak memberikan instruksi, dengan berani membuat masalah bagi rakyat, juga membunuh seorang pangeran dari dinastiku. Semua jenderal dengarkan perintahku, segera berbaris dan persiapkan sebuah formasi penyerangan. Tak menunggu lama, dengan dipimpin Xia Houjun, mereka bergegas mengaktifkan formasi penyerangan, kalian semua harus mati. Energi berwarna emas yang ditimbulkan formasi gabungan mereka, mulai bergejolak menyelimuti seluruh ruangan aula pertemuan Sekte Feixian. Dengan tegas, Jiang Cheng bertanya, sial, apa maksud kalian melakukan ini? Apa kalian ingin mendeklarasikan perang dengan sekteku? Mo Chen menanggapi, Master Jiang, ini merupakan formasi Jin Gang Huixia. Merupakan formasi spiritual bergerak yang dibuat oleh banyak kultivator yang bertugas menjadi mata formasi ini lumayan kuat. Kekuatan formasi ini hanya lebih sedikit rendah dari arai penjaga sekte, tapi formasi ini sudah cukup untuk membunuh lawan yang memiliki basis kultivasi satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Tak menunggu lama, Mo Chen bergegas menghilangkan hawa penekanan di sekitar mereka. Dengan wajah bengis ia melanjutkan perkataannya, beberapa orang ini pasti telah berkultivasi bersama sejak mereka masih muda, jadi mereka memiliki keterikatan satu sama lain. Sehingga mereka dapat begitu kompak menciptakan formasi pembunuh yang cukup kuat, jadi Master Jiang, lelaki tua ini, rela mengorbankan jiwa yang tersisa, dan berjuang demi melindungi sektemu. Mendengar perkataan Mo Chen, Raja Iblis Harimau bergumam, sialan, anjing penjilat tua ini, apa kamu benar-benar rela melakukan itu? Akan tetapi, Jiang Cheng menghentikannya, hei, kamu tidak perlu melakukan itu, bukankah masih ada harimau kecil di sini? Cih, lebih baik Master Jiang tidak terlalu mengandalkan iblis harimau itu, lagi pula, dia merupakan seekor binatang buas, jadi dia tidak akan terlalu berguna. Raja Iblis Harimau sontak berteriak marah, anjing penjilat tua bajingan, kamu baru saja bergabung hari ini, tapi kamu telah begitu berani bersikap buruk padaku. Dengan cepat, ia bergegas berubah kembali ke bentuk aslinya, bocah Jiang Cheng, haruskah aku membunuh semuanya, atau haruskah aku sisakan gadis kecil itu agar tetap hidup? Dalam hatinya, hehe, anjing tua jika kamu ingin mengambil posisi raja ini, itu sangatlah mustahil bagimu. Sambil tertawa mesum Jiang Cheng menanggapi, hehe, harimau kecil, kamu benar-benar paling mengerti diriku. Akan tetapi, secara tiba-tiba, muncul beberapa serangan yang menghantam kelompok Xia Houjun.
Tak menunggu lama, formasi yang dibuat Xia Houjun dan kelompoknya tiba-tiba hancur berkeping-keping. Melihat itu, kelompok Jiang Cheng sontak terheran. Apa yang terjadi? Apa mereka bertengkar? Terlihat orang yang menghancurkan formasi yang dibuat kelompok Xia Houjun adalah Putri Ningti. Xia Houjun bergegas bertanya, "Yang mulia putri, apa yang kamu lakukan? Kenapa kau menghancurkan formasiku?" Dengan aura membunuh, Ningti memperingatinya, "Jika kamu berani menyerang tanpa instruksi dariku, aku pasti akan membunuhmu. Apa menurutmu ayah kaisar akan menyalahkanku?" Mendengar ancaman yang dilontarkan Putri Ningti padanya, Xia Houjun sontak menjadi geram, "Kau!" Sementara itu, Raja Iblis Harimau bergegas menyindir Mo Chen, "Penatua Mo Chen, kamu hanya dapat menghancurkan formasi dengan cara merusak jiwamu. Namun lihat itu, seorang gadis kecil bisa dengan mudahnya menghancurkan formasi itu." Mo Chen bergegas memberikan penjelasan pada Jiang Cheng. "Master Sekte Jiang, gadis itu menghancurkan formasi dari dalam, jelas itu berbeda. Selain itu, dia bukan gadis kecil biasa, gadis itu memiliki garis keturunan naga hitam." Jiang Cheng bertanya, garis keturunan naga hitam? Kalau begitu jika dibandingkan dengan garis keturunan naga biru, mana yang lebih bagus?" Mo Chen menjelaskan, "Apa Master Jiang bercanda? Garis keturunan naga biru merupakan salah satu dari 3 garis keturunan kuat dari klan naga. Meskipun garis keturunan naga hitam itu cukup kuat, akan tetapi itu hanyalah cabang kecil dari garis keturunan naga, jadi kekuatannya jauh di belakang garis keturunan naga biru." Sambil melirik Ningti, Mo Chen berpikir, apalagi garis keturunan naga hitam di tubuh gadis ini tidak murni. Kalau saja itu murni, dia juga bisa dianggap anak surgawi. Setelah mendengar penjelasan Mo Chen, dengan wajah terheran Jiang Cheng bertanya, "Lalu apa yang membuatmu begitu terkejut?" Mo Chen sontak terkejut melihat Jiang Cheng begitu acuh mengetahui garis keturunan naga hitam. Dalam hatinya, "Memang aku mengatakan garis keturunan naga hitam tidak sebanding dengan garis keturunan naga biru, tapi apakah tidak ada sedikit pun gelombang di hatimu? Aku tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan bocah ini sehingga aku bahkan tidak bisa melihat fisik atau garis keturunannya dengan jelas. Mungkinkah dia adalah garis keturunan naga biru?" Akan tetapi, dari samping, Ningti berteriak menenangkan bawahannya, "Dengar, Master Sekte Jiang juga pasti merupakan seorang korban, pelakunya pasti orang lain. Pedang spiritual kakak Siang Ba pasti secara tidak sengaja ditemukan Master Jiang setelah kehancuran Aula Eight Cloud." Ia bergegas meminta maaf pada Jiang Cheng, "Mohon maaf, Master Jiang. Tadi itu merupakan kesalahanku, karena tidak menjaga bawahanku, jadi mereka asal bertindak. Pedang spiritual Golden Cheetos itu juga bisa dianggap ditakdirkan menjadi milik Master Jiang, jadi akan aku serahkan pedang itu pada Master Jiang." Dalam hati orang-orang di sana, Putri Ningti sebenarnya menundukkan kepalanya, pada Master Sekte, bagaimana cara dia melakukannya? Dalam hati Jiang Cheng, "Sialan, orang ini sangat suka bicara omong kosong, itu sangatlah menyebalkan." Dengan ramah, Ningti bertanya, "Master Jiang, perjalanan kami sangat melelahkan, apakah kami bisa tinggal di sini untuk beristirahat selama 1 hari?" Jiang Cheng membalas, "Tentu saja bisa, tapi kamu harus membayar biaya akomodasi." Mendengar Jiang Cheng malah meminta biaya akomodasi pada Putri Ningti, sontak membuat Luo Yuan, Ji Linghan dan Ji Xiaosui terkejut. Sambil menahan kekesalan, Ningti bertanya, biaya akomodasi, baiklah apakah Master Sekte Jiang ingin batu roh atau pil spiritual?" Akan tetapi bukannya meminta batu roh atau pil berharga, Jiang Cheng justru menginginkan jepit rambut yang dipakai gadis di samping Putri Ningti. "Aku menginginkan jepit rambut itu." Dan diketahui dari teknik wawasan Jiang Cheng, bahwa jepit rambut yang dipakai gadis itu merupakan sebuah pecahan fragmen Heart of the World. Sambil menggunakan teknik wawasan, Jiang Cheng berpikir, basis kultivasi gadis itu berada pada tahap Dao Palace tingkat 9. Jadi mana mungkin dia menjadi seorang pelayan gadis tahap Dao Palace tingkat 1, aku tidak tahu posisi macam apa yang dia dapatkan di dinasti Qianxing. Mendengar permintaan Jiang Cheng, Ningti bergegas melirik gadis di samping, dan meminta dia memberikan jepit rambut miliknya kepada Jiang Cheng. Dan menjawab,
Itu juga bukan barang yang berharga. Jika Master Sekte Jiang menyukai jepit rambut itu, maka ambillah. Tanpa menunggu lama, Jiang Cheng bergegas menerima jepit rambut yang diberikan gadis itu. Setelah menerima jepit rambut, ia memberi instruksi pada Luo Yuan, "Luo Yuan, cepat bawa para tamu untuk beristirahat, baik Master Sekte." Beberapa saat kemudian, Xin berpindah di ruang tamu Sekte Feixian. Terlihat Putri Ningti, dan gadis yang menyamar menjadi pelayannya telah diantar Luo Yuan untuk beristirahat di sana. Setelah tinggal mereka berdua di sana, Putri Ningti bergegas mempersilahkan gadis itu, yang diketahui bernama Lan Yu, untuk duduk. "Yang mulia Lan Yu, silahkan duduk." Dan bertanya, "Tadi Jiang Cheng sangatlah arogan, jadi mengapa kamu memintaku untuk menghentikan Xia Houjun, saat ingin membunuhnya?" Lan Yu menjawab, "Apakah kamu bahkan tidak tahu bahwa setengah dari kakimu telah melangkah ke gerbang neraka pada saat itu?" Ningti sontak terkejut tak percaya. Bagaimana itu mungkin? Bukankah Jiang Cheng hanya berada di tahap destiny tingkat 4, bahkan dengan satu orang prajurit, kita bisa membunuhnya dengan mudah. Dengan wajah serius, Lan Yu membalas, "Apa kamu melupakan bahwa ada Raja Iblis Harimau di sampingnya? Memangnya kenapa? Bukankah Iblis Harimau itu hanya berada pada tahap destiny tingkat 9, jadi apa yang perlu ditakuti?" Mendengar itu, Lan Yu sontak berteriak marah. "Dasar bodoh, apa kamu percaya rumor yang beredar? Jika kamu benar-benar memprovokasi Iblis Harimau itu untuk bertindak, aku bahkan akan dimakamkan bersamamu saat ini." Ningti sontak terkejut, "Bagaimana mungkin? Mungkinkah Iblis Harimau itu berada pada tahap Dao Palace tingkat 9? Dengan wajah serius, Lan Yu menanggapi, "Pernahkah kamu mendengar Tanah Suci Ziyuan? Aku dengar tempat itu telah dimusnahkan oleh seekor Raja Iblis, bahkan 4 Master Tanah Suci Ziyuan di tahap Saint Entering, tidak sanggup menahan satu pun serangan Raja Iblis itu." Setelah mendengar penjelasan Putri Ningti, Lan Yu bergegas membalas, "Apa kamu tahu Raja Iblis macam apa yang menghancurkan Tanah Suci Ziyuan itu?" Ningti sontak terkejut, "Apa? Mungkinkah Raja Iblis yang menghancurkan Tanah Suci Ziyuan adalah Raja Iblis Harimau penjaga sekte ini?" Lan Yu menanggapi, "Itu benar, tak kusangka, Raja Iblis Harimau penghancur Tanah Suci Ziyuan, berada di sini." Ningti membalas, "Kalau begitu, Yang Mulia Lan Yu, menurutmu, apakah mungkin membawa Jiang Cheng menjauh dari sekte ini, dan kemudian?" Akan tetapi, Lan Yu bergegas memotong perkataannya, "Raja Iblis setingkat ini tidak dapat dikendalikan olehmu maupun aku, bahkan jika Jiang Cheng mati dia tidak akan mengikuti kita. Aku tidak tahu, keberuntungan macam apa yang didapatkan Jiang Cheng ini, hingga dapat menundukkan Raja Iblis Harimau itu. Jika kita ingin mendapatkan Raja Iblis Harimau itu, kita harus..." Mereka berdua terus melanjutkan diskusi tentang cara menundukkan Raja Iblis Harimau, selama beberapa saat. Akan tetapi, setelah beberapa saat berdiskusi, Lan Yu secara tiba-tiba terkejut, ada yang salah." Dan berteriak, "Kenapa konsentrasi energi spiritual di sini secara tiba-tiba meningkat begitu banyak?" Terlihat di sisi lain, Jiang Cheng sedang memberikan pecahan fragmen Heart of the World pada Da Huang, agar dia meningkatkan nadi spiritual sekte Feixian. Tanpa basa-basi lagi, Da Huang bergegas menerima pecahan fragmen Heart of the World itu dan langsung memakannya. Setelah pecahan fragmen Heart of the World dimakan, Da Huang bergegas meningkatkan nadi spiritual sekte Feixian. Para murid mulai bersorak, "Wow, nadi spiritual telah ditingkatkan ke tingkat 5. Mo Chen sontak terkejut tak percaya, "Apa-apaan ini? Mengubah peringkat nadi spiritual? Ini, bagaimana ini mungkin bisa terjadi?" Raja Iblis Harimau menenangkannya, "Tenang saja, bocah ini setiap hari menghabiskan waktunya untuk melakukan hal-hal yang aneh, jadi biasakan dirimu." Dalam hati Mo Chen, sudah tak terhitung jumlahnya faksi besar yang hancur dalam peperangan, hanya demi memperebutkan tanah harta karun Feng Shui tingkat tinggi. Akan tetapi bocah ini mampu meningkatkan tingkat nadi spiritual di tempat di mana energi spiritual sedikit. Bahkan jika dia adalah putra surgawi, keberuntungan ini sudah terlalu berlebih. Mungkinkah dia putra tertua surgawi? Tak lama, setelah nadi spiritual ditingkatkan, Putri Ningti telah sampai di sana,
dan bergegas bertanya, apa yang terjadi, kenapa energi spiritual di sini meningkat begitu banyak? Itu, Putri Ningti, bukan apa-apa. Master Sekte Jiang kebetulan tidak ada kerjaan, jadi dia menaikkan tingkat nadi spiritual Sekte Feixian. Mendengar penjelasan itu, mereka berdua sontak terkejut tak percaya. Dalam hatinya, bagaimana mungkin dia bisa meningkatkan tingkat nadi spiritual? Setelah terkejut beberapa saat, Lan Yu bergegas mengirim transmisi suara pada Putri Ningti, jangan lupa, ikuti rencana yang telah kita diskusikan. Tak menunggu lama, Putri Ningti bergegas memulai rencananya. Master Sekte Jiang, keramah tamahan Master Jiang selama kami berada di sini sangat luar biasa. Karena sebentar lagi akan ada sebuah perayaan di dinasti Qianxing, jadi aku tidak tahu apakah Master Sekte Jiang bisa menghadiri perayaan ini? Dengan wajah malas, Jiang Cheng berpikir, akting kecil mereka telah dimulai. Bukankah trik yang mereka gunakan ini bekas dari Aula Eight Cloud? Akan tetapi, Ningti masih melanjutkan aktingnya. Sejujurnya Master Sekte Jiang memiliki penampilan yang luar biasa, gaya yang tak tertandingi, jadi Ningti jatuh cinta pada Master Jiang. Putri Ningti bergegas berlutut, dan melanjutkan perkataannya, aku juga berharap Master Sekte Jiang tidak akan menolak permintaanku. Jiang Cheng sontak terkejut, dalam hatinya, sialan, bukankah ini terbalik, tapi ini sungguh luar biasa. Ji Linghan dan Lin Ning yang merupakan seorang pesaing dalam memperebutkan Jiang Cheng, juga sontak terkejut, mendengar perkataan Putri Ningti. Di sisi lain, Ningti dengan wajah liciknya, berpikir, hehe, cepat kamu gigit umpannya. Tanpa pikir panjang, Jiang Cheng bergegas menerima undangan untuk pergi ke dinasti Qianxing, baiklah aku setuju. Dalam hatinya, ini bagus, aku dapat mengambil kesempatan ini untuk menjarah dinasti Qianxing, tapi jika aku menolak, ini dapat mempermalukan putri muda, jadi itu bukan hal baik jika menolak. Akan tetapi, Ji Linghan bergegas berteriak menghentikannya, Master Sekte Jiang, kamu tidak bisa pergi, ada beberapa master tahap Dou Palace di dinasti Qianxing. Jadi terlalu berbahaya untuk pergi ke sana sendiri, oleh karena itu Master Sekte Jiang tidak bisa pergi. Mendengar teriakan Ji Linghan, sambil tersenyum Jiang Cheng berpikir, hehe, gadis Ji Linghan bereaksi begitu kuat, dia sepertinya cemburu. Apakah dia takut aku akan jatuh di bawah rok delima putri ini dan tidak akan pernah kembali? Tak hanya Ji Linghan, seluruh murid gadis Sekte Feixian, juga mendukung pendapat Ji Linghan, ya, itu benar, apa yang dikatakan Penatua Ji benar. Melihat semua gadis menghentikannya, Jiang Cheng sontak full senyum, dalam hatinya, hehehe, semua orang cemburu padaku. Dengan cepat, Mo Chen membuka suara, untuk menenangkan mereka, jangan khawatir, orang tua ini akan ikut dalam perjalanan ini, dan aku pasti akan menjaga Master Sekte Jiang. Kalau begitu, Tetua Mo Chen harus mengawasi Master Sekte, jangan sampai membiarkan Master Sekte bermain-main dengan seorang wanita, bukan, maksudku jangan biarkan Master Sekte terluka. Dengan penuh percaya diri, Mo Chen membalas, tenang saja, selama aku bersamanya tidak akan ada seorang pun yang bisa melukai Master Sekte. Akan tetapi, Mo Chen mengirim transmisi suara pada Jiang Chen, jangan khawatir, Master Jiang, ketika sampai di sana, cari saja banyak gadis sesukamu, lelaki tua ini hanya akan melindungimu. Dalam hati Jiang Cheng, hei, sial, Mo Chen ini sangat ahli dalam hal itu, layak menjadi seorang immortal venerable, basis kultivasinya berbanding lurus dengan ketebalan kulitnya. Akan tetapi, setelah mendengarkan perkataan mereka semua, Jiang Cheng bergegas menenangkan dirinya. Dan dengan tegas ia menjawab, apa yang kalian katakan, para tamu masih di sini, mereka memberikan sebuah undangan dari dinasti Qianxing, bagaimana mungkin kalian tidak menghormatinya? Kalian dapat berlatih di sekte dengan tenang, dan aku akan kembali ke sekte dalam beberapa hari. Mendengar perkataan Jiang Cheng, mereka bertiga sontak bersedih, dan bergumam, tapi putri itu sangat cantik. Dengan sangat antusias, Mo Chen menanggapi, ayo, Master Sekte Jiang, aku akan mengambil barang bawaan kita sekarang. Raja Iblis Harimau di samping sontak bergumam kesal,
dasar anjing penjilat tua, kamu benar-benar tak tahu malu, kau bahkan mengurus semua pekerjaan ini? Akan tetapi, Jiang Cheng menghentikan Mo Chen yang ingin ikut. Tunggu sebentar, kamu masih memiliki tugas penting di sekte, kultivasi semua murid bergantung padamu. Tidak Master Jiang, membimbing kultivasi para murid hanyalah hal kecil, yang terpenting adalah keselamatanmu. Raja Iblis Harimau mengajukan dirinya. Kalau begitu biarkan saja orang tua ini di sekte, aku yang akan ikut dan melindungimu. Melihat Raja Iblis Harimau yang mengajukan dirinya, Jiang Cheng berpikir. Hehe, harimau kecil sebenarnya mengambil inisiatif untuk menjilatku, sepertinya mereka mulai bersaing demi menjadi orang kepercayaanku. Dari belakang Ning Ti bergegas membuka suara, pengaturan seperti itu sangat bagus, biarkan saja senior harimau menemanimu untuk berjalan-jalan. Jiang Cheng sontak terkejut, dalam hatinya, gadis bodoh, tahukah kamu betapa ganasnya harimau bodoh ini? Apa kau tidak ingin hidup lagi? Bukankah kalian ingin baku hantam melawanku? Dan dengan cepat, ia menolak usulan itu, tidak diperlukan. Harimau kecil, kamu cukup menjaga di sekte dengan baik, perjalanan ke dinasti Qianxing aku akan pergi sendiri.